Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizah Nurul Marisa dengan NIM 11230840000043. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terkait ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG dengan dosen pengampu Bapak Hermawan Setiawan MSI. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dari sistem informasi geografis itu sendiri, lalu beberapa analisis dasar dalam sistem informasi geografis seperti CLIP, IRES, dan buffer, serta penerapan dari analisis buffer untuk mengidentifikasikan kerawanan banjir di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Oke, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem informasi geografis itu sendiri atau SIG. Jadi, sistem informasi geografis ini merupakan sistem yang berbasis komputer. Biasanya itu digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi terkait keruangan atau geografis. Menurut Arnov tahun 1989, sistem informasi geografis atau SIG ini merupakan sistem yang berbasis komputer yang memiliki kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografis sebagai alat pengambilan keputusan. Jadi sederhananya, SIG ini bisa membantu kita untuk memahami suatu wilayah melalui data spasial atau data yang memiliki lokasi di permukaan bumi. SIG ini juga sangat penting. Di sini bisa dilihat ada beberapa manfaat dari sistem informasi geografis itu sendiri, yaitu yang pertama untuk membantu menganalisis wilayah secara spasial. Biasanya juga digunakan dalam mitigasi bencana seperti banjir dan longsor. Lalu yang ketiga itu membantu perencanaan pembangunan suatu wilayah. Yang keempat dapat mempermudah visualisasi data dalam bentuk peta digital. Dan yang terakhir itu mampu membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi penerapan SIG ini dalam sehari-hari itu bisa kita lihat di Google Maps, terus juga pemetaan daerah rawan banjir, pemetaan kemiskinan, sampai pemetaan persebaran fasilitas kesehatan. Di bagian ini, saya akan membahas mengenai 3 analisis dasar dalam sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama itu ada clip analysis, di mana clip ini merupakan proses pemotongan data spasial berdasarkan batas wilayah tertentu. Jadi, analisis ini digunakan untuk mengambil bagian data yang ada di dalam area yang dibutuhkan. Jadi, proses analisisnya itu bisa terfokus dan lebih terarah ke wilayah tertentu aja. Secara sederhananya, klip ini diibaratin kayak motong gambar menggunakan pola tertentu. Jadi, cuman bagian yang ada di dalam batas wilayah aja yang akan diambil, sedangkan bagian yang ada di luarnya itu akan dihilangkan. Dalam sistem informasi geografis sendiri, klip ini penting karena biasanya data yang digunakan itu punya cakupan wilayah yang sangat luas, makanya perlu proses pemotongan agar datanya itu sesuai dengan wilayah penelitian. Yang kedua, itu ada iris analysis, di mana IRES ini digunakan untuk menghapus bagian wilayah tertentu dari suatu layer dalam data spasial. Kalau klip tadi itu ngambil bagian yang ada di dalam wilayah, maka IRES ini justru menghilangkan bagian tertentu yang tidak dibutuhkan dalam suatu layer. Jadi tujuannya itu untuk membersihkan data, agar yang tersisa hanya area yang relevan aja untuk dianalisis. Dengan begitu, hasil visualisasinya tuh akan jadi lebih jelas dan spesifik. Yang terakhir itu ada buffer analysis. Buffer di sini merupakan metode analisis dalam sistem informasi geografis yang biasanya digunakan untuk membuat zona berdasarkan jarak terhadap suatu objek tertentu. Objek yang bisa digunain di buffer itu ada sungai, jalan, sekolah, rumah sakit, maupun titik tertentu lainnya. Di dalam analisis buffer, sistemnya akan membuat zona atau radius tertentu di sekitar objek utama. Jadi zona tersebut kemudian digunakan untuk melihat tingkat pengaruh suatu objek terhadap wilayah di sekitarnya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terkait cara untuk melakukan clip analysis di ArcGIS. Jadi di sini saya memiliki data untuk Kabupaten Ngawi, jadi yang berwarna ungu ini merupakan wilayah Kabupaten Ngawi, sedangkan garis-garis hijau ini merupakan sungai yang ada di Kabupaten Ngawi dan di sekitarnya. Jadi kita akan melakukan clip analysis untuk menghilangkan sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Jadi hanya akan menghasilkan
sungai yang ada di Kabupaten Ngawi aja. Pertama, kita bisa pergi ke Analysis, lalu Tools. Di sini kita bisa pin agar dia tidak hilang. Kita bisa ketik clip, ya di sini clip lalu enter. Nah, lalu kita bisa masukkan inputnya itu adalah sungai garis. Sedangkan clip feature-nya itu adalah Kabupaten Ngawi itu sendiri. Untuk outputnya di sini saya mau ganti namanya jadi Sungai Ngawi. Oke. Kalau sudah seperti ini, inputnya itu sungai garis, klipnya itu Kabupaten Ngawi, dan outputnya itu Sungai Ngawi. Kalau sudah kita bisa run, lalu tinggal kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah terlihat. Kita buang dulu ini, biar nggak mengganggu. Nah, di sini belum terlihat ya, kita bisa unchecklist dari si sungai garis yang pertama tadi. Nah, maka hasilnya akan terlihat, hanya ada sungai yang di Kabupaten Ngawi aja. Yang di sekitarnya tadi itu udah hilang karena udah kita klip, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara untuk iris analysis. Jadi di sini data yang digunakan masih sama, yaitu untuk Kabupaten Ngawi di sini warna ungu. Lalu ada tambahan, di sini ada zona pemukiman Ngawi, bisa dilihat ini yang warna hijau. Di sini kita akan menghapus si zona pemukiman Ngawi. Jadi nanti Kabupaten Ngawi ini zona pemukimannya itu akan bolong-bolong karena sudah kita hapus. Caranya masih sama, kita buka analisis, lalu kita bisa tools. Di sini kita bisa ketik iris, lalu enter. Nah, untuk input feature-nya kita bisa gunakan Kabupaten Ngawi, dan irisnya itu zona pemukiman Ngawi. Untuk outputnya namanya bisa kita custom sendiri. Di sini saya pakai kabupaten_iris, lalu bisa langsung di run. Kita bisa tunggu sampai 100%, baru nanti hasilnya akan muncul. Gitu. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Untuk di sini hasil belum terlihat ya. Agar hasil terlihat, kita bisa unchecklist dulu Kabupaten Ngawi, lalu zona pemukiman juga. Nah, maka di sini bisa terlihat nggak ada lagi warna hijau-hijau, tapi adanya ini bolong-bolong karena sudah kita iris tadi sih pemukimannya, sudah kita hapus. Jadi hasil akhirnya setelah diiris itu akan seperti ini. Hasil dari iris antara Kabupaten Ngawi dengan zona permukiman. Oke, selanjutnya itu saya akan memberikan penjelasan terkait cara untuk melakukan buffer analysis. Di sini masih sama, yang kita perlukan itu ada wilayah Kabupaten Ngawi dan sungai. Di sini kita pakai sungai yang ada di Kabupaten Ngawi. Kita ke analysis, lalu tools, dan kita bisa langsung ketik buffer di sini. Buffer, lalu kita enter. Maka akan muncul, kita pilih yang atas. Untuk inputnya di sini kita pakai Sungai Ngawi. Untuk outputnya ini bisa kita ubah namanya, cuman saya akan pakai Sungai Ngawi buffer. Dan ini distance value-nya kita kasih 100 dengan linear unit, dan di sini kita ubah ke meter. Kita pakai ke meters. Untuk site type-nya itu full, end type-nya itu round, method-nya itu planar, dan dissolve-nya itu no dissolve ya. Kalau udah seperti ini, langsung bisa kita run. Kita tunggu sampai 100. Nah, jika sudah, nih maka akan terlihat hasil dari buffernya itu.
di mana nih? Jadi sungainya terlihat lebih besar-besar seperti ini, lebih terlihat jelas. Nah, ini merupakan hasil dari buffer analysis. Setelah kita memahami beberapa analisis dasar dalam sistem informasi geografis atau SIG, selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan dari analisis dasar tersebut, khususnya pada analisis buffer atau buffer analysis, untuk mengidentifikasikan kerawanan banjir di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan topik banjir ini karena banjir sering terjadi ya di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah yang punya aliran sungai dan curah hujan yang tinggi. Kabupaten Ngawi sendiri ini memiliki banyak sungai yang melewati wilayah permukiman maupun lahan pertanian. Jadi kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah itu berpotensi mengalami kerawanan banjir yang cukup tinggi, terutama ketika debit air sungai itu meningkat pada musim hujan. Jadi analisis yang digunakan itu analisis buffer dengan sungai sebagai objek utama untuk menentukan tingkat kerawanan banjir berdasarkan jarak wilayah terhadap sungai. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan buffer analysis dengan sungai sebagai objek utamanya untuk menentukan tingkat kerawanan banjir. Jadi semakin dekat suatu wilayah dengan sungai, maka tingkat resiko banjirnya itu akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau wilayah tersebut itu jauh dari sungai, maka resiko banjirnya itu akan jauh lebih rendah daripada wilayah yang dekat dengan sungai. Oke, pada bagian ini menampilkan layout kerawanan banjir untuk Kabupaten Ngawi. Jadi, peta ini merupakan hasil akhir dari proses analisis buffer yang sebelumnya itu sudah dilakukan pada data sungai di Kabupaten Ngawi. Nah, pada peta kerawanan banjir Kabupaten Ngawi ini juga ada beberapa kelas kerawanan banjir yang dibedakan berdasarkan warna tertentu. Di sini ada mulai dari kurang dari 0,1 km, lalu 0,1 sampai 0,4 km, 0,4 sampai 0,8 km, 0,8 sampai 1,2 km, dan yang terakhir itu lebih dari 1,2 km. Setiap zona ini itu ada klasifikasinya menjadi tingkat kerawanan yang berbeda, mulai dari sangat bahaya sampai sangat rendah. Dari hasil visualisasi peta ini bisa dilihat bahwa wilayah yang berada dekat dengan aliran sungai itu memiliki tingkat kerawanan banjir yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang berada jauh dari aliran sungai. Masuk ke kategori pertama, di sini ada kategori sangat bahaya, di mana wilayah dengan jarak kurang dari 0,1 km dari sungai. Wilayah ini masuk ke dalam wilayah sangat bahaya karena tingkat risiko banjirnya itu sangat tinggi atau paling tinggi karena berada sangat dekat dengan aliran sungai. Jadi ketika terjadi hujan deras, lalu debit air di sungai itu meningkat, maka wilayah di zona sangat bahaya inilah yang menjadi area paling berpotensi terdampak banjir akibat luapan sungai. Berdasarkan hasil analisis, di sini terdapat 5 kecamatan yang menjadi paling tinggi, 5 kecamatan paling tinggi yang berwarna oranye. Di sini yang pertama itu ada Kecamatan Beringin dengan luas kerawanan itu sebesar 440 hektar. Kemudian disusul dengan Kecamatan Ngerambe sekitar 384 hektar, lalu Kecamatan Padas itu 381 hektar, Kecamatan Sine 339, dan di nomor 5-nya itu ada Kecamatan Mantingan sekitar 280 hektar. Di sini juga terlihat petanya di mana ada yang berwarna biru kehijauan, itu merupakan wilayah-wilayah dengan kategori sangat bahaya. Jadi besarnya luas kerawanan pada wilayah-wilayah tersebut itu menunjukkan bahwa sebagian area kecamatan berada sangat dekat dengan aliran sungai sehingga memiliki potensi banjir yang sangat tinggi. Maka dari itu, wilayah dengan kategori sangat bahaya ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam pengelolaan permukiman, perbaikan drainase, sampai ke mitigasi bencana banjir.
Selanjutnya ini ada kategori bahaya dengan jarak 0,1 sampai 0,4 km dari sungai. Kategori ini masih tergolong cukup bahaya karena cukup dekat dengan aliran sungai. Jadi resiko banjirnya itu masih tinggi walaupun tidak setinggi dengan kategori sebelumnya atau kategori sangat bahaya. Berdasarkan hasil analisis di sini juga saya mengambil 5 kecamatan. Itu yang pertama ada Kecamatan Paron dengan luas kerawanan itu sekitar 1.390 hektar. Kemudian disusul dengan Kecamatan Kedunggalar sekitar 1.090 hektar dan Kecamatan Widodaren sekitar 1.013 hektar. Selain itu juga ada Kecamatan Sine yang juga memiliki luas kerawanan sekitar 994 hektar dan Kecamatan Ngerambe sekitar 848 hektar. Dari data ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi itu masih memiliki potensi banjir yang cukup besar sehingga memerlukan perhatian dalam pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat. Di sini juga terlihat ada petanya yang berwarna biru kehijauan itu merupakan wilayah dengan kategori bahaya. Masuk ke kategori berikutnya yaitu kategori sedang, di mana wilayah ini itu memiliki jarak 0,4 sampai 0,8 km dari sungai. Kategori ini sebenarnya tingkat resiko banjirnya itu udah mulai menurun dibandingkan dengan wilayah yang ada di dekat sungai, yang sangat dekat dengan sungai. Nah, tapi potensi banjirnya juga tetap masih ada, terutama saat curah hujan itu sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis, di sini saya juga mengambil top 5-nya. Yang pertama itu ada Kecamatan Kedunggalar, itu memiliki luas kerawanan terbesar pada kategori sedang, yaitu sekitar 529 hektar. Kemudian disusul dengan Kecamatan Ngawi, sekitar 398 hektar, dan Kecamatan Karanganyar sekitar 385 hektar. Terus yang keempat itu ada Kecamatan Jogorogo, juga memiliki luas kerawanan sekitar 363 hektar, dan Widodaren sekitar 360 hektar. Bisa dilihat juga dari petanya, di sini yang berwarna biru kehijauan itu merupakan wilayah dengan kategori sedang. Di sini kategori sedang sudah mulai menurun ya, tidak sebanyak wilayah dengan kategori sangat bahaya maupun bahaya. Selanjutnya adalah kategori rendah, yaitu wilayah dengan jarak 0,8 sampai 1,2 km dari sungai. Wilayah dengan kategori rendah ini punya resiko banjir yang relatif lebih kecil, karena lokasinya cukup jauh dari sungai dibandingkan dengan kategori sebelumnya. Dengan kategori rendah ini, cukup sedikit ya wilayah dengan kategori rendah di Kabupaten Ngawi. Dan berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Ngawi itu punya luas wilayah terbesar pada kategori rendah, yaitu sekitar 309 hektar. Kemudian diikuti dengan Kadunggalar, itu sekitar 277 hektar, Kecamatan Pitu sekitar 260 hektar. Selain itu juga Kecamatan Karanganyar dengan luas sekitar 167 hektar. Dan yang terakhir itu Geneng sekitar 118 hektar. Walaupun tingkat resiko banjirnya ini rendah, tapi wilayah-wilayah ini juga tetap perlu diperhatikan pengelolaan lingkungan dan sistem drainasenya. Kategori yang terakhir di sini ada kategori sangat rendah. Kategori sangat rendah ini merupakan wilayah yang memiliki jarak lebih dari 1,2 km dari sungai. Jadi wilayah pada kategori sangat rendah ini memiliki resiko banjir yang sangat-sangat kecil karena berada cukup jauh dari aliran sungai. Bisa dilihat dengan kategori sangat rendah ini juga hanya sedikit ya di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil analisis ini, Kecamatan Ngawi itu punya luas terbesar pada kategori sangat rendah, yaitu sekitar 584 hektar. Kemudian disusul dengan Kecamatan Geneng sekitar 216 hektar. Lalu ada Kecamatan Pitu 208 hektar, terus ada Kasreman itu dengan luas sekitar 103 hektar, dan Karanganyar sekitar 79 hektar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah pada kecamatan tersebut ini relatif lebih aman dari pengaruh aliran sungai, sehingga tingkat resiko banjirnya itu jauh lebih rendah dibandingkan kategori lain. Selanjutnya ini ada saran terhadap
kondisi rawan banjir di kecamatan tersebut, terutama di Kecamatan Beringin, Ngerambe, Padas, Sine, dan Mantingan. Jadi setelah kita melihat hasil analisis dari kerawanan banjir di Kabupaten Ngawi, ini ada bisa kita ketahui bahwa beberapa wilayah nih masih memiliki tingkat risiko banjir yang cukup tinggi, terutama wilayah-wilayah tadi, wilayah 5 ini, Beringin, Ngerambe, dan lain-lainnya yang berada sangat dekat dengan aliran sungai. Maka dari itu diperlukan beberapa upaya penanganan dan mitigasi agar dampak banjir ini bisa dikurangi dan masyarakat jadi lebih siap dalam menghadapi potensi bencana banjir. Nah, saran dan mitigasi ini bisa dilihat dari berbagai aspek, yaitu bisa dari kebijakan, ekonomi, sosial, dan mitigasi. Dari kebijakan sendiri, ini pemerintah perlu memperketat pengawasan pembangunan pemukiman di daerah sekitaran sungai, terutama pada kecamatan yang masuk ke dalam kategori sangat bahaya atau rawan tinggi seperti Beringin dan Paron. Selain itu, perlu dilakukan normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta perbaikan sistem drainase agar aliran air ini tidak meluap ketika musim hujan. Lalu dari aspek ekonominya, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir, bisa berupa perbaikan rumah maupun bantuan untuk usaha kecil, terus juga dukungan bagi sektor pertanian yang sering banget sektor pertanian ini ngalamin kerugian akibat banjir. Hal ini penting karena sebagian masyarakat di wilayah rawan ini masih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan lokal. Selanjutnya dari sisi sosial, ini masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai mitigasi bencana seperti cara untuk evakuasi, pentingnya menjaga kebersihan, terus juga meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak membuang sampah ke sungai, membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan penyumbatan aliran air di sungai. Yang terakhir itu ada mitigasi, di mana pemerintah ini dapat membangun sistem peringatan dini banjir, terus juga bisa membuat tanggul untuk menahan air, terus juga memperbanyak daerah resapan, serta melakukan penghijauan di sekitar daerah aliran sungai. Upaya-upaya ini diharapkan bisa mengurangi dampak banjir, terutama pada kecamatan dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, saran-saran ini diharapkan resiko dan dampak banjir di Kabupaten Ngawi dapat dikurangi, sehingga masyarakat jadi lebih aman dan siap dalam menghadapi bencana banjir. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya Azah Nurul Marisa dengan NIM akhir 043, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're